my channel. Kembali lagi bersama saya tentunya, yang tetap konten walaupun nggak ada yang nonton, dan tetap konten walaupun ada banyak yang menghujat. Jadi konten selanjutnya setelah kemarin kita membahas salah satu tradisi di suku Jawa, sekarang masih sama, kita bahas tradisi lagi di suku Jawa, tapi beda tradisi, karena suku-suku di Indonesia sangat banyak, ribuan suku di Indonesia. Dan kalau kita bicara tentang suku Jawa, ribuan adatnya sangat banyak. Dan kali ini kita akan membedah atau mengulas, ya tidak membedah, saya bukan ahlinya, saya hanya ingin mengulas ataupun memberikan Anda informasi yang mungkin sedikit berguna, ataupun lebih simpelnya adalah supaya saya bisa belajar lagi dan bisa bermanfaat bagi diri saya, dan syukur-syukur Anda merasa saya bermanfaat bagi Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tentang adat suku Jawa, yaitu Tedaksiten. Apa sih itu Tedaksiten? Jadi Tedaksiten merupakan budaya warisan luhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Budaya Tedaksiten ini juga biasa dikenal sebagai upacara turun tanah. Jadi turun tanah itu ketika bayi sudah berumur 7 bulan atau 8 bulan, itu akan diadakan ritual untuk ritual pertama kali menginjakkan kaki bayi tersebut di tanah. Kemudian kenapa sih namanya Tedaksiten gitu? Tedaksiten sendiri berasal dari dua kata, yaitu tedak dan siten. Kalau kata tedak yang berarti itu bahasa Indonesianya adalah turun. Kemudian siten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Jadi Tedaksiten adalah turun ke tanah. Jadi upacara Tedaksiten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Mandi sendiri, bukan mandiri ya, tidak apa-apa minta orang tua. Intinya supaya anak itu mandiri dan serba bisa. Tidak beban. Tidak menjadi beban, terutama beban keluarga. Itu ya. Jadi remaja-remaja zaman sekarang biasanya tidak mandiri, malah jadi beban. Beban keluarga lagi. Beban masyarakat. Bahkan jadi musuh. Enggak, musuh masyarakat. Tradisi ini dijalankan saat anak berusia hitungannya itu ke 7 bulan dari hari kelahirannya. Dalam hitungan Jawa beda, penanggalan Jawa dan penanggalan Masehi itu ada perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah bahwa 1 bulan dalam pasaran Jawa atau penanggalan Jawa itu berjumlah 36 hari, sedangkan kalau di penanggalan Masehi kan 1 bulan itu ada yang 28, 29, 30, 31, ya kan? Jadi perbedaannya adalah kalau bulan ke-7 di kalender Jawa bagi kelahiran si bayi itu setara 8 bulan di kalender Masehi. Menurut para leluhur ini adalah sebuah bentuk penghormatan, ya, penghormatan kepada bumi, bukan musyrik, beda ya, bukan musyrik, bukan mempersekutukan Tuhan ya. Jadi awas kalau Anda berpikir musyrik, bahwa saya bikin konten musyrik, Anda berarti salah satu golongan dari Anda nanti saya yang kena kasus dan channel ini di-ban. Jangan sampai seperti itu. Jadi menurut
para leluhur adalah ini acara Petak Sinden ini atau tradisi Petak Sinden ini merupakan bentuk penghormatan kepada bumi, di mana bumi adalah sebagai kita tempat berpijak, tempat kita untuk bertani, tempat kita bercocok tanam, tempat kita menatap kehidupan, dan tempat kita bercengkrama dengan keluarga dan teman-teman. Ya itu, jadi perlu adanya penghormatan itu. Kemudian selain itu juga acara Petak Sinden ini diiringi doa-doa dari orang tua atau kesepuhan sesepuh sebagai pengharapan agar kelak anak sukses menjalani kehidupannya. Contoh, putu kula pun hamka kula dadosa muja dumateng Gusti Kang Maha Suci sarana lair lan batin. Dadosa lare ingkang tumindak ingkang leres, mboten tumindak ingkang boten-boten. Bekti tiyang sepuh mangertosi dumateng angger-anggering negari. Jadi pokoknya wong Jawa itu akeh slamete karena banyak slametan, akeh waras slamete, akeh sugihe, akeh makmure, Akeh warga. akeh warga karena banyaknya tradisi dan juga banyaknya doa-doa. Bahkan sebelum Anda lahir, sebelum kita lahir kalau kita suku Jawa, saya suku Jawa, itu sudah didoakan. Terus 7 bulan didoakan lagi dengan ritual seperti ini, tradisi seperti ini. Sampai mati juga tetap didoakan. Iya, Anda mati 7 harian, 40 harian, 1000, 2000, dan banyak yang menganggap itu bid'ah. Kita nggak bicara agama karena itu terlalu berbahaya bagi saya yang terlalu awam, nanti saya digugat. Kita bicara tentang budaya. Kayak disclaimer ya, bicara tentang budaya pasti ya tetap menyenggol agama karena budaya ini lahir di Jawa, sedangkan agama ini adalah yang menjadi pakaian. Kalau kita umpamakan adalah yang menjadi pakaiannya suku Jawa tadi, yang menjadi pakaian budaya tadi. Seperti itu ya. Prosesi Petak Sinden itu dimulai di pagi hari dengan serangkaian makanan tradisional untuk selamatan. Makanan tradisional tersebut antara lain berupa jadah atau tetel. Berupa tetel 7 warna. 7 warna kayak pelangi-pelangi, enggak indah sekali ya. Iya. Jadi makanan jadah itu terbuat dari beras ketan, dicampur parut dan kelapa muda, dan ditumbuk hingga bercampur menjadi satu, ya, bercampur menjadi satu dan bisa diiris. Oke, beras ketan tersebut diberi pewarna merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga, ungu. 7 warna. Jadah ini menjadi simbol kehidupan bagi anak-anak. Jadah ini adalah perumpamaan sebagai simbol kehidupan anak-anak. Sedangkan warna-warna yang diaplikasikan menggambarkan jalan hidup yang harus dilalui si bayi kelak. Oke, jadi penyusunan jadah ini dimulai dari warna hitam hingga ke putih sebagai simbol bahwa masalah seberat apapun masalahnya pasti ada jalan keluar dan ada titik terangnya. Jadi dari hitam ke putih. Jadi hitam itu perumpamaan bahwasanya banyak sekali masalah, apapun masalahnya nanti lama-lama tetap menuju ke putih bahwasanya ada, pasti setiap masalah itu ada jalan keluarnya, dan Gusti itu tidak akan memberikan cobaan di mana hambanya enggak kuat. Kalau enggak kuat silahkan kembali ke pangkuan Gusti Allah. Ya, oke. Bukan putih ke hitam ya. Kalau putih ke hitam berarti bahwa Anda sudah foya-foya, terus masa depan Anda suram. Itu putih ke hitam ya. Yeah, boy. Kemudian kalau makanan tradisional lainnya selain jadah tadi, ini berupa tumpeng dan perlengkapannya. Seperangkat tumpeng ya, dan ayam utuh sebagai ingkung tadi. Jadi kalau kita bicara tentang tumpengnya, itu tumpeng adalah sebagai simbol atau filosofinya adalah permohonan orang tua agar bayi kelak menjadi anak yang berguna. Tentu saja bukan beban, tapi menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi nusa, bangsa, agama, dan semuanya. Terus kemudian perlengkapan di alat tumpeng ya. Perlengkapan di tumpeng itu kan nggak cuma tumpeng terus kosongan enggak. Jadi ada sayur mayurnya ya. Terus kalau filosofinya adalah antara lain sayur kacang panjang itu sebagai simbol umur yang panjang. Jadi kemudian
sayur kangkung. Sayur kangkung itu filosofikan sebagai simbol kesejahteraan. Padahal kalau saya makan kangkung terus biasanya saya ngantuk. Berarti definisinya kalau ngantuk pasti sejahtera. Kalau Anda habis makan, kemudian Anda ngantuk tidur pasti gemuk. Biasa aja. Kemudian kecambah sebagai simbol kesuburan. Kecambah sebagai simbol kesuburan dan ayam adalah simbol kemandirian. Itu sangat melekat di Jawa. Jadi pas aku kecil itu sering dibilang gini sama orang tua aku, Mas, nek mangan ceker ayam ya mbok dintengno. Lah kenapa sih makan ceker ayam ya, entah itu digoreng, dimasak atau diapapun itu, kaki ayamnya itu harus dihabiskan. Karena filosofinya adalah kaki ayam itu pintar korek. Korek itu apa sih? Mencari makanan sendiri gitu kan. Ayam kan pasti mencari makanan sendiri. Kalau kaki kucing beda lagi, itu untuk buang tai. Ayam sering jadi definisikan seperti itu, bahwasanya kalau makan kaki ayam itu ayam goreng kakinya itu harus habis, harus bersih supaya bisa mandiri, supaya bisa mencari rezeki sendiri seperti ayam itu. Dan ada lagi sering dibilang di masyarakat Jawa, nek mangane ora entek, engko ayammu mati lho. Itu bahwasanya kita harus bersyukur kepada makanan yang telah diberikan kita itu. Terus lanjut lagi, setelah itu ya mempersiapkan ukuran acara Tedak Sinten itu adalah acara selamatan dengan mengumpulkan para undangan yang telah dibagikan atau telah diundang tentunya. Kemudian rangkaian acara Tedak Sinten dilanjutkan dengan prosesi menapak kaki bayi ke 7 jadah tadi. Jadi kaki bayinya itu disuruh nginjek ke jadah yang sudah disiapkan, yang 7 warna tadi loh. Halo. Kemudian setelah menginjakkan kakinya di jadah tadi yang 7 warna, adalah acara selanjutnya adalah prosesi naik tangga, bukan naik monas. Naik tangga ya. Tangga yang dimaksud adalah tangga tradisional yang dibuat dari tebu jenis Arjuna, tebu apa neheku karo, yaitu tebu jenis Arjuna pokoknya ya, dengan dihiasi kertas warna-warni. Ritual ini filosofinya atau melambangkan simbol ya harapan agar si bayi memiliki sifat kesatria si Arjuna. Apa sih sifat kesatria Arjuna itu? Kan kalau Arjuna di cerita pewayangan itu sering dikenal bertanggung jawab, tangguh, dan juga ganteng, good looking. Dan juga good looking ya, intinya harapan agar si bayi itu menjadi orang kelak, menjadi anak yang dapat bertanggung jawab dan tangguh, nggak ceper gitu loh. Jadi kalau ada masalah ya berani bertanggung jawab dan tangguh, nggak lembek kayak cowok-cowok yang diidam-idamkan waktu itu. Sekarang kan kebanyakan lembek gitu. Kemudian kalau kita bicara tebu jenis Arjuna tadi, ada lagi filosofinya. Pokoknya orang Jawa itu banyak sekali filosofinya. Setiap bentuk, setiap benda, setiap tempat itu biasanya ada filosofinya sendiri-sendiri. Jadi sangat kaya lah. Kalau kita bicara suku Jawa saja itu sudah sangat kaya. Apalagi kalau kita bicara Nusantara. Dan kalau dalam bahasa Jawa, tebu itu kependekan atau singkatan dari antebing kalbu atau kemantapan hati. Kemudian biasanya kalau setelah itu naik tangga, setelah jadah kemudian naik tangga, ini ada prosesi yang seringnya itu digambarkan acara ini sebagai prediksi masa depan anak. Yaitu adalah kemudian prosesi selanjutnya ya, sebelum itu adalah bayi dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Ya tentunya kurungan ayam yang bersih ya, bukan habis buat ngurung ayam terus buat ngurung bayi, enggak. Jadi kurungan ayam udah bersih, udah dihiasi dengan kertas warna-warni. Terus filosofi dari kenapa bayi dikurung di kurungan ayam ini adalah menyimbolkan kelak anak akan dihadapkan pada berbagai jenis pekerjaan yang halal tentunya. Jadi banyak sekali pekerjaan itu sudah disimbolkan dari acara Tedak Sinten ini, bahwasanya nanti banyak sekali
pekerjaan yang akan dihadapkan kepada si anak itu. Kan kalau kurungan ayam itu kan banyak kayak kayu, bambu terus ditekuk ngono loh, terus 1, 2, 3 kan banyak itu. Mungkin itu yang dimaksud untuk melambangkan banyak pekerjaan yang akan dihadapi oleh sang anak. Kemudian proses selanjutnya ini yang biasanya dilakukan di dalam kurungan jika kurungannya besar, tapi lebih seringnya dilakukan di luar kurungan ayam tadi supaya lebih leluasa lah si anak ini. Nah, proses selanjutnya adalah bayi dihadapkan dengan beberapa barang untuk dipilih. Bayi dihadapkan ini, bayi yang belum tahu apa-apa ini dihadapkan dengan beberapa barang. Nah, nanti bayi ini mau milih yang mana gitu. Misal ada cincin atau uang, terus alat tulis, ada cermin, ada buku dan pensil dan lain-lain lah. Kemudian nanti bayi itu dibiarkan untuk memilih atau mengambil salah satu dari barang-barang yang sudah disediakan tadi. Dan kenapa sih itu barang yang dipilihnya merupakan gambaran hobi atau masa depan anaknya nanti. Nah, kalau ini saya sedikit cerita ya. Saya diceritani oleh bapak saya itu, dulu saya seperti itu. Jadi disediani cermin, terus uang, terus bola terus alat tulis. Nah, nggak tahu, saya juga diceritani, nggak tahu ini nyata atau enggak. Dan saya katanya itu memilih alat tulis. Berarti kan masa depan saya ya, berarti nggak jauh-jauh dari penulis ya mungkin ya. Pinter nulis, jurnalis. Tapi nyatanya saya masih bodoh. Makanya saya belajar. Ini nggak tahu ya. Mungkin itu. Semoga saja doakan saya sebagai penulis, amin. Good job. Setelah itu ya, setelah tadi suruh memilih barangnya tadi yang merupakan gambaran masa depan anaknya kelak. Terus ibunya si anak tadi kemudian menebarkan beras kuning, beras yang dicampur dengan parutan kunir. Kemudian yang sudah dicampur lagi dengan uang logam recehan loh yang diperbutkan oleh anak-anak. Jadi itu beras kuning, beras yang sudah dicampur kunir, kemudian campur uang logam recehan, nanti disebar, dan nanti anak-anak itu merebutkan. Kenapa sih harus gitu? Itu karena supaya anaknya itu memiliki sifat yang dermawan, suka membagi-bagikan uang, bukan menghambur-hamburkan ya, tapi membagikan uang, membagikan rezekinya, bersedekah gitu loh. Prosesi selanjutnya masih ada lagi adalah yang terakhir adalah prosesi kedak sinten ini diakhiri dengan memandikan bayi ke dalam air bunga setangan lalu dipakai dengan baju baru. Nah, prosesi pemakaian bajunya ini harus menyediakan 7 baju yang pada akhirnya dicoba semua. Kemudian kenapa harus seperti itu? Ini menyimbolkan mengharapkan agar bayi selalu sehat, membawa nama harum bagi keluarga, hidup layak, hidup makmur, dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Dan itulah sedikit pembahasan tentang kedak sinten, sedikit pembacaan atau sedikit saya menyampaikan, kita sama-sama sharing. Nggak ada yang lebih pintar, dan mungkin literatur bacaan saya juga masih kurang. Itu serangkaian acara tentang kedak sinten tadi. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Silahkan like dan subscribe bagi yang suka, dan silahkan komen bagi yang ingin menghujat, mengkritik, menambahkan, mengurangi, menyinyir, dan lain-lain. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Dah.